Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri Mapping Forex ya, dimana gue akan memberikan analisa tentang pandangan gue tentang terhadap market ya, Forex dan Gold selama beberapa hari ke depan. Gue biasa bikin video ini di awal-awal minggu ya, hari Senin atau Selasa. Gue usahakan konsisten untuk terus-terusan bikin, juga untuk membantu para kalian terutama yang mencari output atau pandangan analisa dari trader lain. Oke, bagi yang masih pemula boleh coba cari link di atas ini, gue taruh beberapa playlist video, ada bongkar teknik forex, ada mapping forex, kalian bisa start untuk belajar dari sana dan itu adalah free content. Oke, perlu diketahui bahwa analisa mapping forex ini merupakan dua step dalam melakukan analisa market, yaitu kita mengidentifikasi tren dan momentum dari pergerakan harga, lalu yang kedua adalah kita memprediksi direction dan target price-nya itu di mana. Untuk poin ketiga dan keempat, di mana kalian menentukan cara entry dan menentukan plan B-nya seperti apa, biasanya gue sharingkan di VIP channel. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan seperti biasa gue akan langsung di grafik aja, dan kita akan membahas beberapa pair yang masuk dalam list pantauan gue yang ada di watchlist ya. Kita akan bahas dari gold dulu karena memang itu merupakan pair favorit para seluruh trader dengan volatility yang sangat besar. Habis itu kita akan bahas beberapa pair ya. Di sini gue lihat Euro USD, GBP USD cukup menarik karena dari DXY-nya atau dollar index itu sendiri ada potensi untuk terus turun. Kita sendiri di VIP channel saat ini posisi lagi kosong ya, beberapa transaksi terakhir itu kita dapat untung di USD Jepang Yen, AUD Jepang Yen yang turunnya ya, lalu kita dapat untung juga di Euro GBP tadi barusan terbang tinggi, dan di USD CHF yang baru saja kena TP1, lalu sisanya kena SL di BEP ya, jadi sisa posisi itu terclose BEP. Kita ada cut loss juga di Euro AUD, tapi itu ketutup sama beberapa profit yang lain. Oke, nah gue pengen bahas dulu di DXY ya. Jadi ini dia identifikasi trennya lagi naik sebenarnya di daily chart, tapi dia momentumnya tuh lagi turun ya. Jadi kalau kalian perhatikan juga di sini, dia di atas tuh ada semacam bearish divergence. Kalau di H4 juga kelihatan, dan itu udah jatuh, dan penurunan ini membuat trennya sementara itu turun si dollar index, dan ini harusnya masih bisa terus turun sampai ke level 100.50 ya. Meskipun bisa tiba-tiba naik, tapi at least momentumnya ini lagi turun. Kalau kita ganti dengan indikator yang 3 EMA ya, saya pakai EMA 2134 dan 90 yang juga lazim dipakai oleh banyak trader ya. Dan ini pun sudah mengarah ke bawah, jadi trennya turun. Berangkat dari situ, gold seharusnya naik ya, EU dan GU harusnya juga naik biasnya. Nah, itulah kenapa kita di USD CHF itu dapat sell ya dari pagi. Entry-nya di sini ini udah kena TP1 50 pip, TP2 nya masih jauh tapi dia balik ke atas, jadi hasil kena BEP. No problem ya, kita akan analisa ulang dan gua akan bahas dari gold terlebih dahulu. Kita identifikasi dulu, dan biasanya gue gunakan template paling sederhana yaitu EMA 50. Kita lihat identifikasi tren dan momentum ya, seperti apa. Tren turun ya, terlihat dari dia zigzag daily chart, arahnya di bawah EMA 50, zigzag ke bawah turun. Tapi perlu diperhatikan, saya juga bikin video di mapping forex sebelumnya bahwa turunnya ini dia udah mereject dari area key level ya, 1780 hingga 1790. Di sini terlihat banyak support ya, 1 2 3 titik. Kalian diganti jadi garis ya. Jadi di sini kelihatan, di sini kan closingnya tuh ini menjadi area support yang cukup kuat, dan kita balik lagi ke candle, di sini udah reject. Artinya ada potensi turunnya itu kelar gitu ya, dan ini udah terlihat jelas naik. Dan pantulan ini dia udah kembali ke area supportnya yang berpotensi jadi resisten. Kita zoom in apa yang terjadi di sana. Yang terjadi adalah ini area yang cukup banyak supply area ya, dan ini supply area itu biasanya kalau dia kena pertama kali dia ada pentalan gitu. Namun perlu diperhatikan di sini ya, ada structure. Jadi ketika naik dia ngayun sedikit ya, membentuk zigzag kecil lalu kuat naik. Artinya kalau saya nge-sell di atas ini juga potensi turunnya itu terbatas ya. Dengan range harga gold yang lagi gila, kalau potensi turunnya cuma sedikit itu kurang menarik. Jadi dia harus ada potensi turun ratusan pips baru menarik ya. Dan perlu diperhatikan, potensi bukan berarti kita dapat semua, tapi kalau potensinya aja hanya kecil seperti ini, contoh potensinya hanya 120 pip di gold
dengan ATR yang lagi gede. ATR itu indikator average true range, artinya kalau kalian pasang stop loss biasanya gede-gede, tapi kalau range-nya itu kecil untuk turun tidak menarik untuk diambil sell-nya. Dan ini dia ngayun-ngayun seperti ini, saya akan pilih bullish ya, saya akan pilih bullish, dan area supply-nya ini udah kena, jadi dia bisa saja breakout ke atas. Oke. Nah, kalau seperti ini cara entry-nya gimana? Ini agak kurang enak ya kondisi saat ini. Saya akan masuk di M30 atau H1 untuk melihat pergerakan harganya. Oke. Nah, ini kalau mau nge-buy, saya nggak akan beli sekarang. Saya akan tunggu terjadi breakout ya. Misalkan seperti ini. Boom. Setelah dia breakout lebih tinggi daripada high-nya di sini, baru saya akan ngambil trigger untuk buy mungkin di area-area bawah sini ya, sekitar 185658. Jadi di level saat ini, tapi setelah dia breakout dulu ke atas. Kenapa demikian? Karena level ini itu dia belum ditembus ya, sebenarnya dia hanya sedikit-sedikit tembusnya, dan ini saat ini tidak ada pattern bullish pattern ya, tidak ada bullish pattern seperti bullish pennant atau bullish flag seperti itu. Jadi agak kurang enak kalau nge-buy di kondisi saat ini. Jadi saya akan tunggu terjadi breakout, saya akan tunggu retestnya untuk ngambilnya buy. Oke. Kita boleh lihat dari sudut pandang lain dengan moving average yang lain ya, untuk melihat apakah dia udah cukup rapi. Dan di sini terjadi golden cross, di sini dia di atas EMA 90. Kalau kita lihat di H1 juga cukup rapih ya gerakannya. Jadi sayangnya tidak ada pattern ya. Kalau di sini dia misalkan ada pattern ascending triangle yang bagus, ini mulai membentuk ascending triangle ya. Ascending triangle itu seperti ini, bawahnya rata, atasnya seperti ini. Tapi ini karena di sini ada resistance lagi, jadi kurang enak ya. Saya tetap akan tunggu pantulan atau retest setelah dia terjadi breakout. Saya akan tunggu retestnya di sini untuk diambil naik ke atas, dan kalau itu dapat maka naiknya cukup tinggi lagi ya, karena kalau kita balik ke daily chart, di mana resistance berikutnya untuk gold itu adalah di sini. Kalian boleh ganti dengan garis ya, kayak gini nih kelihatan nih. Kita bikin garis di atasnya pas di pengkolan ini ya. Jadi ini ini kan dia zigzag ke atas, turun, naik seperti ini. Kita ganti lagi. Nah, kurang lebih di sini. Jadi seharusnya level garis merah yang atas itu 1885-an. Ini akan menjadi targetnya si gold ya. Harapannya sih setelah break dia ada retest dulu untuk dijemput entry buy-nya nanti. Tapi itu hanya harapan, belum tentu terjadi. Bisa aja dia nggak kena ya level ininya. Oke, jadi saya akan tunggu ya, wait and see untuk gold dengan kecenderungan bullish. Euro USD kita akan melihat dari template biasa dulu, EMA 50 doang supaya nggak terlalu pusing gitu ya. Tren turun di sini berbalik arah, transisi ya, transisi tren terlihat dari gerakan harga sudah nembus daripada resistance sebelumnya di sini. Resistance berikutnya ada dua kemungkinan ya, di support di sini kakinya bisa juga ke atas ini. Tapi saya lebih cenderung mengambil yang atas ya, karena di sini dia juga menjadi dia belok di sini kan jadi support, lalu di sini dia jatuh, artinya resistance yang lebih penting tuh di atas sini 1.0852, dan itu mungkin menjadi target ya bagi si Euro USD bullish ya. Jadi directionnya tuh ke atas. Pertanyaannya bagaimana cara mencari titik entry-nya. Nah, di sini ada ketika turun ya di H4 nih. Turun dia membentuk zigzag kecil. Lalu boom, kuat ke bawah. Di sini pun dia naik, retest lalu jatuh. Ini adalah supply area yang sangat penting dan udah di break. Oke. Dia break zigzag ke atas seperti ini. Artinya ini saya akan jadikan titik acuan untuk entry buy. Oke, kita boleh turunin ke H1. Nah, kalau di H1 kelihatan nih ya, zona tersebut di sini dia nembus, di sini retestnya dan ngayun-ngayun seperti itu. Saya akan tetap mengambil level tersebut ya sebagai patokan untuk entry buy, karena nggak mau juga ngambil terlalu tinggi seperti di sini, kurang enak ya, dan ini nanti bisa diterusin ke atas sana. Jadi ini mappingnya dulu sementara seperti ini ya, belum tentu dikasih, tapi harapannya dia ada koreksi dulu ya sebelum dia lanjut naik gitu. Harapannya dari dolar indeksnya mungkin ada naik dulu, ngayun ke atas lalu turun, jadi Euro USD nya bisa
turun dulu ke bawah baru naik. Tapi itu sekedar harapan, karena ini pun tidak ada pattern apapun ya, tidak ada bullish pennant, continuation pattern atau apa bullish flag tidak ada. Jadi saya akan tunggu di bawah aja, di area-area kakinya, di supportnya. Oke. GBP USD. Nah, GBP USD ini lebih menarik ya. Oke. Identifikasi tren jelas turun. Di sini dia naik ya, coba-coba naik, tapi secara daily chart dia belum ngebreak daripada resistennya, artinya belum terjadi transisi. Jadi si GBP ini tidak lebih kuat atau dibandingkan dengan euro. Euro lebih kuat. Itulah kenapa euro GBP itu naik, ya, dan kita juga ada trading di euro GBP buy kan. Nah, tapi kondisi saat ini kita harus masuk ke lower time frame ya, karena di daily chartnya ya udah gitu ya, gambarannya cuma seperti ini saja. Dia bisa turun, dia bisa naik. Kita mesti masuk ke H4, apakah memungkinkan untuk entry, misalkan kalau mau buy. Nah, kondisinya ya perlu diperhatikan, dia drop nih, dan dropnya ini dari level yang penting ya, artinya dia reject dari bahu kiri di sini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan dia naik high, di sini low, higher high, lower low, harga kembali ke sana lalu dia reject, dan ini pakai bearish engulfing seperti ini. Artinya ini supply-nya bekerja nih, supply area di sini itu dia bekerja. Di sini pun ada zigzag kecil yang menahan gerakannya. Oke. Jadi dia lagi terjebak ya di antara dua level tersebut, dan ini buat saya lebih enak dicari sell-nya ya. Jadi harapannya dia bisa naik sedikit untuk lanjut turun ya, si GBP USD. Oke, kurang lebih seperti itu untuk GBP USD. Nextnya USD Jepang Yen, yang kemarin juga kita ada tradingan sell minggu lalu ya, dan dia drop cukup panjang, dan sampai saat ini dia belum kemana-mana ya, sebenarnya sideway doang. Oke, kita ganti ke daily chart lagi untuk mengidentifikasi lagi trennya. Jadi kita perlu selalu hitung ulang seperti ini, dan kondisinya adalah dia saya delete semua ya. Trennya naik ya, di sini zigzag daily chart naik seperti ini. Oke, di sini ada semacam double top, di second topnya ada pin bar, lalu dia jatuh kembali ke area supportnya. Oke, jadi kalau ngomong tren, dan tren ini masih berlaku karena ini belum ditembus ya, artinya besar potensi dia mantul kayak gini di daily chart ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, ini kita bisa bikin area ya yang cukup penting di bawah, dan area tersebut ketahan-tahan terus. Oke, dia sudah menjadi double bottom ya, triple bottom di sini. Nah, bagaimana cara trading seperti ini? Apakah triple bottom boleh dihajar buy seperti ini? Saya tidak mau ya. Kenapa? Karena di sini dia ada bearish engulfing merah yang memakan merah sebelumnya di sini. Jadi saya akan tunggu. Saya mau ngebuy-nya setelah dia misalkan gini ya. Kita tarik di sini. Sorry. Ini hanya trik saja atau pandangan saya ya untuk entry, karena kalau diambil direction ya, saya akan ngambil direction ke atas. Tapi apakah saya mau entry buy sekarang atau saya menunggu sesuatu, itu yang lebih penting, karena itu berhubungan dengan gaya tradingnya masing-masing. Dan saya akan tunggu area di sini, saya ganti warna jadi hitam nih. Oke, saya akan tunggu marketnya itu ngebreak dulu ke atas ya, keluar daripada zona di sini, dan saya akan ngambil buy di level zona tersebut setelah dia break ke atas ya. Jadi di sini itulah strategi yang saya tunggu. Oke, untuk ngebuy-nya setelah terjadi breakout. Nah, USD CHF kita tadi udah bahas ya, USD CHF-nya sepertinya masih akan lanjut turun, tapi posisi saya udah terclose ya untuk sisanya, karena posisi pertama udah kena TP1, lalu ini kalau udah kayak gini ya nggak bisa entry lagi. Saya lebih prefer cari pair line ya. Oke, AUD USD kita identifikasi trennya turun ya, zigzag ke arah bawah. Dia naik kembali ke area structure di sini, tapi structure gede di daily chart, artinya dia bisa memantul turun di sini atau bahkan sampai ke atas ini. Kita mesti ke H4. Oke, di sini ada zone yang masih menahan. Nah, ini kalau chart kayak gini rada kurang enak ya, karena
yang paling enak itu nunggunya dan dia ketemu di atas sini, lalu kita ambil sell ya, karena ini merupakan dari structure yang daily chart tadi, ini merupakan area yang paling bagusnya. Oke, 0.7223. Namun bukan berarti kondisi saat ini, artinya kalau seperti itu dia ada potensi untuk apakah kita bisa nge-buy dulu ya. Tapi nge-buy dalam kondisi dia reject daripada zone di sini itu juga kurang nyaman gitu ya. Buat saya kurang nyaman. Jadi kondisi seperti ini mengharuskan saya untuk tidak mengambil posisi di AUD USD ya. Nah, di NZD USD ini lebih jelas ya. Ini lebih jelas, kalian perhatikan bedanya. Oke, di sini dia strukturnya menahan sebagai resisten, jadi dia posisinya si resisten atau supply areanya bekerja. Jadi kalau kita mau nge-buy dengan kondisi supply areanya lagi bekerja, artinya kita melawan, jadi kurang enak ya. Tapi kalau di NZD USD, seandainya dia menuju target di atas 6542, maka dan di sini dia strukturnya sudah ditembus, dia di sini menjadi kaki gitu ya. Jadi dia yang tadinya resisten, ini dia jadi support, jadi harusnya ini lebih enteng untuk naik ke atas. Oke, si New Zealand USD jadi potensinya 100 pip ke atas cukup lumayan banget gitu ya. Nah, kita bisa lihat H1 juga cukup bagus ya. Jadi ini harusnya jadi saya paling senang NZD USD ya posisi saat ini, dan mungkin saya akan entry di sana. Oke, bullish di NZD USD. Oke, Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen juga rada gerakannya ini dari video kemarin juga ya. Di sini dia membentuk head and shoulder dan dia nembus kembali ke atas. Jadi ini kurang enak, kemarin bullish engulfing, jadi patternnya bearish. Tapi kondisi saat ini lagi kuat naiknya. Ini menjadi nggak enak ya untuk trading di Euro Jepang Yen. GBP Jepang Yen masih lebih mending untuk nge-sell ya, karena dia patternnya itu masih sama ya. Patternnya adalah head and shoulder. Di sini dia break, di sini retest, dan harusnya dia jatuh. Oke, harusnya dia jatuh dan kita tinggal cari titik entry-nya kembali ya. Di sini dia sepertinya merespon dari supply area di sini. Oke. H1 gunakan untuk mencari trigger entry, dan di sini ada banyak area yang menjadi resisten, ya. Jadi banyak ekor-ekor di sana, dan ini akan saya pantau untuk nge-sell si GBP Jepang Yen. Kita bisa turunin ke M30. Nah, oke, saya akan tunggu trigger untuk sell di area tersebut GBP Jepang Yen. Oke, jadi yang bagus dua ya, NZD USD nge-buy sama GBP Jepang Yen tuh nge-sell. Untuk goldnya kurang enak ya, saya tunggu break and retest. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.